kita berjumpa, memberikan waktu saya. Terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya Bu Cika. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Cika. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tepatnya sebelum saya melakukan proses supervisi dan observasi nanti ketika Ibu Cika mengajar di dalam kelas, maka saya ingin bercerita sedikit tujuan saya melakukan observasi ini kepada Bu Cika. Oke Bu Cika? Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Cika lakukan. Dan kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal kita nih Bu Cika, sebelum nanti ibunya melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya ibu lebih percaya diri, kemudian ibu memberikan pembelajaran terbaiklah untuk siswa ibu di dalam kelas gitu ya Bu Cika. Nah, baik nih Bu Cika, saya ada beberapa pertanyaan ya di kegiatan praobservasi kita ini. Yang akan saya sampaikan kepada Ibu Cika ini adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Cika ajarkan ketika nanti saya mengamati Bu Cika di dalam kelas ini. Kira-kira bagaimana ya Bu Cika tujuan? Ya Bu Cika, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya tunjukkan di materi ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa atau peserta didik dapat memahami tentang wawancara, yaitu di dalamnya ada narasumber, wawancara dan wawancara. Yang kedua, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan langsung wawancara dengan teman sejawatnya. Oke, baik Bu Cika, berarti ada 3 ya? Ada 3 tujuan pembelajaran akan Ibu sampaikan kepada peserta didik saat proses supervisi nanti ya Bu Cika, betul ya? Oke, nah, jadi ini Bu Cika sekarang bagaimana nih kira-kira area pengembangan atau kompetensi pengembangan apa yang akan Bu Cika capai nih dalam proses observasi nanti? Baik Bu Enda, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang baik dan benar. Oke, nah jadi berarti Bu Cika ingin mengembangkan kompetensi bagaimana Bu Cika dapat menentukan daftar pertanyaan secara benar. Oke, nah bagaimana nih ya Bu Cika saya menilai kemampuan Ibu dalam menentukan daftar pertanyaan nih Bu Cika? Saya akan mengajar sesuai dengan langkah-langkah penentuan daftar pertanyaan melalui dari tujuan wawancara, membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan pertanyaan yang dari umum ke spesifik dan juga pertanyaan yang terbuka. Oke, baik, berarti Bu Cika menyesuaikan ya dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi. Oke, terus nih Bu Cika ya, saya ingin mendengarkan Ibu secara langsung bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan atau yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin bisa dari segi strategi pembelajarannya, bisa dari segi model pembelajarannya, kemudian metodenya, dan apapun lah itu Bu yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran di kelas ini. Baik Bu Endang, untuk pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan integritas dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baik kemampuan melakukan pembagian kelompoknya berdasarkan kemampuan keterampilan siswa, keaktifan siswanya. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran kontekstual ataupun kontekstual teaching and learning. Oke, baik Bu Cika, berarti Ibu tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya benar. Kemudian pembelajarannya juga diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian tadi ada saya mendengarkan model pembelajaran kontekstual, ya, teaching and learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi dan presentasi ke depan. Oke, mantap, luar biasa ya sudah persiapan Bu Cika kali ini. Sepertinya nanti ketika pada saat saya melakukan observasi atau supervisi, sepertinya semua berjalan lancar ya Bu Cika. Oke, nah baik Ibu, berarti rencana yang Ibu terapkan tadi itu insya Allah sudah oke kan Bu? Apakah nanti kira-kira ada perubahan atau apa? Alhamdulillah untuk persiapannya saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu menggunakan PPT, menggunakan LKPD dan juga daftar pertanyaan untuk siswa. Oke, baik.
berarti media yang ibu gunakan tadi KPD ya, kemudian poin-poin. Atau ada nggak kira-kira begitu? Ada. Nah, baik, luar biasa sekali rencana dari rancangan pembelajaran yang sudah ibu terapkan, yang akan ibu terapkan ya, gitu ya. Jadi semuanya itu sudah siap untuk diaplikasikan ya bersama dengan siswa. Baik Bu Cika, kira-kira ya Bu, kapan Bu Cika melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di jam berapa, dan di kelas berapa nih Bu Cika? Nah, kebetulan saya akan menerapkan pembelajaran hari ini di kelas 5B di pembelajaran pertama di jam 8 sampai 9. Oke, jadi nanti di hari Kamis kelas 5B jam 8 sampai jam 9 sekolah ya, jam pertama ya Bu Cika? Oke, nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Cika, saya akan masuk, yang mana saya akan melakukan supervisi kelas Bu Cika ya, observasi. Nanti saya akan melihat bagaimana Bu Cika mengajar dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses Bu Cika mengajar di dalam kelas dan berinteraksi dengan kelas. Ya Bu Cika, silahkan. Nah, jadi nanti setelah ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, maka kita akan ada percakapan yang terakhir ya Bu Cika ya, yaitu percakapan yang namanya percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti ya Bu Cika. Nah, tentu Bu Cika nanti dalam proses supervisi, insya Allah saya tidak akan mengganggu konsentrasi Bu Cika, mengganggu fokus anak-anak terhadap saya, kemudian saya dalam kelas. Saya hanya ingin menilai Bu Cika saja. Bagaimana kompetensi yang sudah ibu sampaikan di awal tadi, apakah sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran apa yang ibu sampaikan? Ya Bu Cika? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, nah kira-kira yang ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini gimana Bu Cika? Dari akhir kegiatan ini saya dapat mempersiapkan pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti di PTM, tapi pastinya saya sudah mempersiapkan apa yang nanti saya sampaikan di saat pembelajaran. Oke, baik Bu, terima kasih. Rencana ibu sudah bagus, luar biasa. Kita tinggal menunggu aplikasinya saja. Terima kasih atas waktu yang ibu berikan kepada saya meluangkan waktu untuk melakukan bincang-bincang, percakapan, pra-observasi sebelum ibu melakukannya bersama dengan murid di kelas. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi ya Bu Cika. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Cika. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
tata pelita di musim tsunami.